Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah gabung di ngobrolin kita edisi kelima, tanggal 9 Oktober 2025. Dan seperti biasa di eh, ngobrolin sebelumnya juga kita selalu kedatangan teman ngobrol. Dan hari kali ini yang eh, tamu kehormatan kita yang hadir adalah beliau Bapak Riko Andi Wibowo, dosen Fakultas Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Agenda kita pada ngobrolin kali ini sebenarnya kita inspeksi mau melakukan audiensi karena Pak Riko ini dengan segala hormat kita mohon kesediaannya untuk menjadi anggota kehormatan dari Insan Pengadaan Anti Korupsi. Dan kebetulan setelah saya berkomunikasi secara informal dengan beliau secara langsung, saya juga baru mendapatkan informasi bahwa eh, Pak Riko baru menerbitkan karya tulisnya yang judulnya sudah ada di flyer kegiatan ini, yaitu terkait pembangkangan PNS guna mencegah patologi birokrasi. Bagi yang sudah baca mungkin sudah bisa dapat ininya ya, insight-nya gitu ya. Kalau saya sudah baca sekilas ya, dan kebetulan izin Pak Riko banyak yang belum berkesempatan membaca, mungkin karena waktu waktu luang, tapi juga ada yang karena terkendala bahasa Inggrisnya kurang lancar seperti saya, Pak. Jadi nanti setelah mungkin kami memperkenalkan diri, mohon juga berkenan Pak Riko bisa sharing secara singkat apa sih yang ada dalam tulisan tersebut. Dan tulisan tersebut setelah saya baca abstraksinya dan saya baca secara ringkas, ini DNA-nya sama banget dengan DNA kami, Insan Pengadaan Anti Korupsi. Nanti akan kami jelaskan apa latar belakang kami membentuk komunitas dan apa saja kegiatan-kegiatan kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan paparkan dulu profil komunitas kami, Pak Riko. Siap. Ya, mudah-mudahan sudah tampak di layar, Bapak Ibu sekalian. Sudah, Pak. Ya, perkenalkan, Pak Riko, kami adalah Insan Pengadaan Anti Korupsi atau yang disingkat Inspeksi. Kami adalah komunitas yang beranggotakan para pelaku pengadaan dan pemerhati pengadaan barang jasa pemerintah yang menaruh perhatian serius terhadap pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, komunitas kami selain sebagai tempat berkumpul, tempat saling bertukar pikiran, bertukar informasi, tapi juga kami anggap sebagai bentuk memproklamirkan diri bahwa di negeri ini masih ada pelaku pengadaan yang anti korupsi seperti itu, Pak. Visi misi kami ya, visinya menjadi jejaring aksi pemberantasan korupsi yang kuat bagi para pegiat anti korupsi di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Misi kami sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar kami itu membantu instansi pemerintah untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah bagi kalangan pelaku pengadaan dan masyarakat. Yang kedua, membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pelaku pengadaan dan masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya berperan aktif dalam pemberantasannya. Dan yang terakhir, namun mungkin bukan yang sangat terakhir ya, membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pelaku pengadaan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kami yakin banyak misi-misi kami yang belum tertuang dalam anggaran dasar, tapi mungkin itu bagian dari keterbatasan berpikir kami. Tapi kami tidak mau membatasi diri untuk semua hal yang terkait dengan upaya-upaya untuk pencegahan korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ini legalitas kami, Pak. Alhamdulillah kami sudah berbadan hukum sejak tanggal 2 Juni tahun 2025 dan SK Menteri Hukumnya tertanggal 4 Juni 2025. Dan ini tim inti kami, saya sendiri dipercaya untuk menggawan komunitas ini sampai dengan tahun 2028. Ketua Dewan Pengawas kami adalah Pak Nur Aliuddin
Beliau Ketua DPD IAPI Kalimantan Barat, tapi juga sekaligus sebagai penyuluh anti korupsi. Sekretaris kami, Pak Heri Eko, beliau ada di Antikong, ya. Beliau saat ini bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen, dan bendahara umum kami yang juga hadir di ruang meeting kali ini, Pak Andreas dari Minahasa Tenggara. Beliau fungsional pengelola pengadaan dan juga calon penyuluh anti korupsi. Berikut program-program kami, Pak, yang sudah berjalan. Kami punya program pertama namanya Berbagi Penaksi, berbagi pengalaman pengadaan anti korupsi, ya ini sarana berbagi pengalaman antara anggota dengan konsep storytelling, Pak, ya yang tujuannya supaya untuk memotivasi anggota lain ataupun yang belum jadi anggota ya, dengan pengalaman-pengalaman yang berharga. Lanjut, ada juga program inspeksi menyuluh. Ya, ini karena sebagian besar atau sebagian dari kami juga adalah penyuluh anti korupsi. Kami juga melakukan beberapa kali penyuluhan-penyuluhan untuk pelaku pengadaan maupun ASN secara umum. Kami juga ada program Jadi Paksi. Jadi Paksinya adalah program pendampingan atau persiapan anggota yang mau menjadi penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini beberapa program kami yang sudah berjalan di berbagai penaksi. Kita sudah 10 seri, Pak. Dimulai sejak Februari 2025 sampai dengan yang terakhir kemarin di awal Oktober. Ini juga program inspeksi menyuluh dan jadi paksi yang dilakukan secara daring. Kami juga melakukan penyuluhan secara luring, Pak. Sudah ada sekitar 4 kali, diantaranya di Kabupaten Kuburaya, kemudian di Kota Salatiga. Kalau di instansi pusat ada di Bepom, kemudian terakhir itu di Kabupaten Karawang. Kami juga melakukan aksi kampanye anti korupsi atau yang kami singkat jadi AKAMSI. Nah, aksi kampanye ini lebih dengan media-media yang humanis, Pak, seperti musik, konten-konten kreatif, gitu ya. Kemudian juga ada merchandise. Kami menjual merchandise resmi inspeksi bagi teman-teman yang bagi anggota maupun masyarakat. Kami juga ada program konseling, jadi biasanya teman-teman suka menghadapi dilema integritas gitu ya dalam pelaksanaan tugas, tapi sulit cerita mau kemana, bingung. Nah, kami punya tempatnya, kami punya salurannya gitu. Nah, ini yang berjalan sudah ada 3 kali, sudah ada 4 kali, Pak, sudah ada 4 kali sejauh ini. Satunya itu minta untuk di hidden gitu, Pak, tidak dipublikasikan. Nah, selanjutnya kita juga ada program kolaboratif dengan DPW IFPI Jakarta. Nama programnya Misbar, mikirin solusi bareng-bareng. Selain ini bentuknya ada webinar atau kelas-kelas pengembangan kompetensi. Kita ada juga yang sekarang lagi jalan yaitu menyusun karya tulis bersama gitu ya. Ini barengan programnya ada Misbar dengan Inspeksi Lugas yang memang program yang sudah kami canangkan secara mandiri. Tema tulisan yang sedang kami garap saat ini adalah aspek hukum pendirian perusahaan cabang tanpa perubahan anggaran dasar perusahaan induk. Ini marak yang marak terjadi di lapangan. Kemudian kami juga sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan baik itu NGO maupun dengan instansi pemerintah. Dengan instansi pemerintah, kami baru dengan KPK, Pak, dengan LKWP, Alhamdulillah sampai sekarang kami belum dapat sambutan. Kalau dengan NGO, kami sudah dengan ICW, Indonesia Corruption Watch, dan Transparency International. Nah, berikut media sosial kami dan kontak kami. Bagi rekan-rekan yang yang ada di Zoom meeting yang belum bergabung atau mau mengunjungi media sosial kami, silahkan bisa mengunjungi media sosial kami. Saya kira itu, Pak, kenalan singkat kami. Eh, Inilah yang profil singkat dari komunitas yang kecil ini, Pak, tapi punya mimpi mungkin mudah-mudahan tidak terlalu besar dan tidak terlalu muluk-muluk, yaitu menciptakan pengadaan barang jasa pemerintah yang bebas dari korupsi. Selanjutnya, mungkin kami mohon nasihat ataupun arahan dari Pak Riko tentang inspeksi.
Dan selanjutnya mungkin kami juga mohon berkenan Pak Riko bisa sharing kepada kami terkait tulisan yang sudah Bapak masukkan ke dalam jurnal, yaitu tentang pembangkangan PNS guna mencegah patologi birokrasi. Untuk memisahkan waktu dan layar saya serahkan kepada Pak Riko. Silakan Pak. Hmm. Baik, terima kasih banyak Pak Sastio. Eh, Salam kenal buat teman-teman di inspeksi gitu ya, kolega, Bapak Ibu gitu yang bergabung di inspeksi. Saya ada Pak Puli, ada Pak Tommy ya, ada Pak Ika, Pak Simamora, Pak Rahe gitu ya. Eh, Banyak nih ya, Pak Sarifudin. Ini semua anggota inspeksi. Ada yang udah jadi anggota, ada yang belum juga ya, berarti ya. Ya, ada yang sudah masuk Oke, grup kami, Pak, tapi mungkin belum sempat oke, mendaftarkan diri, dapat oke, KTA belum, tapi ada juga yang sudah menjadi dapat KTA, Pak. oke, baik. Ini ya, dengan segenap Bapak Ibu kolega yang lain ya, gitu. Salam kenal, salam hangat, gitu. Em, saya Riko Andi Wibowo, saya dosen di Fakultas Hukum UGM. Saat ini diamanai sebagai Ketua Departemen di Hukum Administrasi Negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya eh, mendapatkan email WA ya dari Pak Sastio tempo hari gitu. Terus kemudian apa? em, Kita atur waktu untuk eh, apa? Untuk sharing paparan dan segala macamnya. Untuk cerita tentang hasil riset itu, tapi saya mungkin terlewat bagian itu gitu ya. Jadi saya ingatnya kita silaturahmi tukar pikiran santai gitu. Nah, jadi izinkan saya untuk saya pikir saya tidak berani untuk mengikuti permintaannya Pak Sastyo tadi saya dibilang memberikan nasihat dan segala macamnya enggak gitu. Saya pikir itu nanti malah menggarami lautan nantinya ya kan. Teman-teman teman-teman sudah keren banget gitu kan bikin inisiatif seperti ini dan kalau bahasanya orang atau kolega yang dari dari Andalas itu dia kerap mengutip ya memang minyak tidak akan bercampur dengan air, minyak akan bergabung sama minyak dan air akan bergabung dengan air gitu. Jadi upaya untuk berjejaring seperti ini itu adalah ikhtiar yang sangat baik, bukan hanya pada isu solidaritas, tapi juga memang untuk eh, memperkuat keteguhan hati gitu di era yang apa bisa saling tergoda gitu ya. Nah, em, jadi saya posisinya ingin satu tentu saja mengapresiasi atas atas invitasi yang sangat baik ini. Saya sangat terhormat bisa diundang untuk jadi bagian dari gerakan moral eh, khususnya untuk isu anti korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dan siap juga untuk berbagi pandangan dan tukar pikiran dari perspektif konseptual. Kawan-kawan di lapangan pasti saya sangat yakin itu kaya data. Em, saya juga permisi untuk menimba ilmu dengan kawan-kawan semua. Saya akan coba untuk em, masuk atau berkontribusi dengan cara yang lain gitu ya. Nah, yang mungkin tidak 100% sama dengan kawan-kawan, tapi komitmen kita insya Allah sama. Itu ya yang terkait dengan permintaan pertama tadi Pak Sastyo ya gitu. Nah, saya ini kalau boleh em, saya itu jadi ingat apa yang disebut dengan conformity experiment gitu. Mungkin mungkinkah em,
saya tunjukkan video sekitar 4 menitan. Apakah ide yang bagus, Pak Sastio? Sangat bagus, Pak. Kami sangat Saya coba ya ini. menyimak videonya. em, ini Run an experiment. saya pastikan dulu ininya. Saya permisi share ya. Nanti mudah-mudahan suaranya keluar. Tempo hari nggak keluar soalnya. Apakah kelihatan ini Bapak? Maaf. Ayo Ya, klik apa? Ayo apa sih? gitu. Iya. Tadi ya, Bapak Ibu ya, kira-kira apa mungkin kita bisa diskusikan kira-kira tadi tuh apa ya poin besarnya yang yang mau ditampilkan gitu dari cerita barusan. Suara terbanyak mempengaruhi. Gimana suara terbanyak Oke. mempengaruhi gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Bagus sekali, Pak. Silakan yang lain. Dia apa maknanya tadi ya? Pak Rahe boleh. Pak Rahe udah open mic. Silakan Pak Rahe. Ini keengganan berpendapat berbeda dari kebanyakan. Oke. Betul. Keengganan apa pendapat kita disetir gitu ya oleh jumlah Kelompok. kelompok gitu ya. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Pak Uli mungkin ada pendapat. Masih nyimak Mas. Oke, siap. Iya, Oke, iya. oke. Iya, eh, itu ya Bapak Bapak Ibu tadi ya. Jadi itu penelitian yang dilakukan sama Solomon S, psikolog gitu. Eh, dia mau, oh ini apa nih? Ibu siapa yang bilang? Ibu Galuh Bugalu. silakan kok. Gimana? Boleh Bugalu? Langsung open mic. Manusia cenderung apa nih? Oh, mungkin belum bisa Ya, open manusia mic. cenderung akan meragukan diri sendiri jika suatu satu komunitas bersepakat berbeda dari kita gitu ya. Ya, inti besarnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari orang-orang yang tadi kita lihat itu ada sekitar 5-6 orang, itu hanya satu saja sebenarnya yang jadi objek untuk penelitian. 4 yang lainnya itu adalah orang yang di hire, disewa, dibayar oleh si peneliti. Untuk apa? Untuk mendistorsi informasi, gitu. Eh, dia di tengah apa? Orang yang real subjek untuk dicermati itu ditaruhnya di tengah. Pekerjaannya kan gampang tadi tuh, ngelihat mana sih dari 3 garis yang ada yang ditampilkan di gambar di papan itu, mana garis yang A, B atau C yang paling mirip dengan garis yang di sebelah sebelah kiri gitu. Nah, pas di awal jawabannya benar semuanya kan. Tapi pada pertanyaan ketiga mulai diseliwerkan jawabannya. Diseliwerkan jawabannya dan dikasih jawaban yang salah. Nah, karena si objek penelitian ini ditaruh di tengah gitu ya, dia dikepung seolah-olah dengan pendapat yang keliru gitu. Tapi anehnya dia justru mengikuti pendapat yang keliru tersebut. Ya. Ketika ditanya kenapa Anda ngikutin pendapat yang keliru, dia bilang, dia bilang ya, ya, pasti yang mayoritas itu yang benar gitu. Saya ngerasa yakin sih sebenarnya dalam hati kecil saya bahwa yang mereka tuh salah gitu. Tapi masa sih mereka salah? Saya kali yang salah gitu. Nah, nah, jadi itu adalah situasi yang disebut dengan social conformity. Saya bukan psikolog, tapi ketika saya ngikutin pelatihan anti korupsi di Amsterdam, para peneliti apa tuh peneliti yang risetnya tentang anti korupsi gitu, em, saya dikenalkan dengan saya ketemu sama aneka ilmuwan gitu ya. Salah satunya malah ilmuwan dari psikologi ya. Jadi yang datang di meeting itu
lintas disiplin ilmu gitu. Saya pikir yang akan datang banyak malah orang hukum, ternyata enggak. Ada sarjana politik, sarjana ekonomi, sarjana psikologi. Nah, yang paling menarik yang kemudian saya dapatkan dari itu adalah yang barusan ini. Ternyata saya sadar bahwa em, psikologi itu memiliki peran penting juga untuk menentukan hitam putihnya atau oke tidaknya keputusan yang diambil. Nah, ada beberapa hal tadi yang selain tadi yang poin pertama tadi, ada hal yang lain yang juga bisa digarisbawahi, yang intinya adalah, nah ini yang terkait dengan inspeksi tadi gitu. Em, yang intinya adalah ketika ada eh, orang yang berani melawan dalam tanda kutip atau berani berbeda pendapat dengan forum itu lebih dari satu, maka itu akan meneguhkan hati si objek penelitian tadi untuk sama-sama menyatakan penolakan terhadap statement dari forum. Itu penting sekali untuk konteks inspeksi, gitu kan? Karena mengindikasikan bahwa dan ini mengindikasikan bahwa perlunya berjejaring tadi. Apa yang dilakukan eh, inspeksi Pak Sastio dan kawan-kawan itu malah sudah melaksanakan itu karena sudah membangun jejaring, gitu ya. Jadi saya jadi ingat tiba-tiba saya jadi ingat sama pendekatannya apa tuh mappingnya Al Ghazali itu ya. Dia kan cerita bahwa manusia itu punya dengan manusia dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan itu bisa diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama adalah dia tahu kalau dia tahu. Yang kedua adalah dia tidak tahu kalau dia tahu. Yang ada pakainya pergi jalan-jalan. Yang ketiga adalah dia tahu kalau dia tidak tahu. Dan yang keempat adalah dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, ini yang keempat ini yang paling bahaya ini, ya kan? Iya sih. Nah, yang menarik ini kan adalah berarti kan kawan-kawan di inspeksi itu at least masuknya di nomor dua itu, ya kan? Tidak tahu, tidak kenal dengan Solomon S, tidak tahu dengan apa S conformity experiment, tapi sudah melakukan hal-hal yang konkret, hal-hal yang bagus, merespon apa yang dikhawatirkan atau apa yang di point out oleh Solomon S. Gitu. Ya, nah, jadi saya mengapresiasi sekali dan itu sebabnya saya more than happy untuk bisa membersamai dan juga saya permisi permisi untuk ikut belajar kepada Bapak Ibu semua agar bisa saling sama-sama kita mencapai ke tujuan yang kita harapkan. Gitu Pak Sastio yang dapat ini ya, yang respon yang dapat saya sampaikan ya, gitu. Siap. Terima kasih Bapak. Itu videonya sangat menginspirasi sekali dan ujiannya tesnya sangat sederhana ya. Nggak kebayang ternyata yang dituju kalau di film itu plot twistnya nggak kebayang. Ternyata yang lainnya itu adalah settingan gitu. Dan sebenarnya kita sudah mengalami mengalaminya samanya dan mungkin mengetahui tadi ya tahu atau tahu tapi tidak tahu gitu. Cuman belum ada landasan akademiknya gitu. Ternyata sudah ada yang melakukan penelitian tersebut. Nah, tadi seperti yang di awal Pak terkait tulisan Bapak ya. Saya tidak bermaksud memaksa Bapak, cuman memang selama ini kami tidak berani menggunakan kata-kata pembangkangan atau membangkang gitu Pak, ya. Tapi berusaha sekuat tenaga untuk mencegah adanya pelanggaran atau menolak intervensi seperti itu ya Pak ya. Itu sudah kami lakukan seperti itu Pak. Nah, di tulisan Bapak ini jadi semakin apa ya, bukan berarti kami muncul bibit-bibit radikalisme atau apapun gitu ya, enggak, tapi jadi seperti meneguhkan langkah kami atau meneguhkan semangat kami bahwa eh, yang kita lakukan selama ini sudah benar gitu dan Pak Riko telah mempertegas itu gitu. Cuman ada beberapa hal Pak yang ingin kami perdaham. Apakah berkenan Pak kalau kami nanya-nanya sedikit Pak Riko? Siap.
Pak Riko izin. Di dalam makalah Bapak, kan Bapak membedakan antara patologi birokrasi dan maladministrasi. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan mungkin secara singkat saja, apa sih sebenarnya yang membedakan antara kedua hal tersebut, patologi birokrasi dan maladministrasi? Eh, Baik, makasih banyak Pak hmm, Sastio ya. Eh, apakah ide yang baik untuk saya ceritakan dulu secara singkat gitu inti oh boleh, dari tulisan kemarin ya gitu. siap siap. Kalau memastikan Monggo. bahwa Bapak Ibu mungkin ada yang belum membaca atau belum mengetahui gitu. Ya, boleh Pak, Saya sangat boleh. em, sebentar saya ini ya. Saya share screen lagi ya, permisi. Jadi ya jadi Bapak Ibu ini em, tulisan yang di-mention oleh Pak Sastio barusan judulnya ini Civil Servant Disobedience, an Alternative Legal Strategy to Prevent Bureaucratic Pathology gitu ya. Nah, nah, inti besarnya adalah kurang lebihnya tulisan ini mau memberikan justifikasi konseptual dan empiris. Jadi dari awal saya udah langsung tegas tuh. Tulisan ini nggak cuman ngasih argumentasi konseptual, tapi saya juga mau berikan bukti gitu. Bukti-bukti di lapangan. Kenapa bukti? Karena saya udah tahu dari awal. Nanti kalau saya cuman pakai konseptual saja, teman-teman praktisi atau teman-teman apa teman-teman yang bergerak di lapangan pasti bilang ini terlalu idealis ini karena kawan dari perguruan tinggi yang ngomong ya, saya udah tahu gitu. Em, itu statement itu dua apa atau kritik itu dua rapuhnya. Yang pertama karena menduga bahwa di perguruan tinggi tidak punya masalah, ya kan? Dan kawan-kawan di perguruan tinggi dia seperti seolah-olah tidak punya apa godaan gitu ya. Padahal godaannya teman-teman perguruan tinggi bisa sangat tinggi dan termasuk misalnya adalah membantu melegitimasi regulasi-regulasi yang brengsek, yang nggak langsung ketahuan gitu kan, eh, tapi cuannya banyak, ya kan. Nah, jadi tadi ya tujuannya konseptual dan empiris. Saya mohon maaf nggak buat atau belum sempat buat untuk PowerPoint ya gitu. Untuk melakukan pengembangan pegawai negeri sipil gitu kan. Kenapa? Karena sekitar sejak satu dekade lebih gitu ya, yang teman-teman ASN yang saya kenal atau kenal dengan saya gitu, terus kemudian datang ke kantor menceritakan situasinya gitu kan. Banyak di antara mereka menangis dan segala macamnya gitu. Itu udah sejak satu dekade yang lalu lebih gitu saya ketemu seperti ini dan sampai dengan belakangan ceritanya masih sama gitu. Jadi apa ya yang kira-kira bisa saya lakukan gitu. Nah, mereka sama-sama poin besarnya adalah ngeluh tentang instruksi ilegal dari atasan atau ngeluh kemudian apa ditempatkan dipindah dimutasi dinonjobkan atau dimutasi di tempat yang terpencil dari di area mereka dan segala macamnya gitu ya. Em, nah, jadi karena kayak gitu, maka saya pikir perlu diberikan atau kita coba ingatkan hal-hal yang penting ini gitu. Terutama pada isu dan saya fokusnya kenapa mungkin teman-teman PBJP yang tertarik di sini ya karena memang isunya yang diprototin itu adalah isu tentang kasus korupsi politik di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu. Nah, Bagian absen, bagian eksamen, nah, karena apa? em,
mengingat ini kalau ribut sama di blow up itu belum tentu sebagai solusi gitu ya. Aparat penegak hukum itu belum tentu apa tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum itu tidak cukup tinggi gitu. Jadi ada kemungkinan teman-teman ASN ini tidak dalam posisi yang ideal ketika memblow up atau melaporkan. Whistleblowing system juga mungkin nggak selalu efektif dan reliable, ya kan? Nah, jadi mungkin caranya itu adalah uh, menolak untuk Belum ada. bekerja sama, gitu aja dulu. Menolak untuk bekerja sama. Uh, Terhadap apa? Terhadap instruksi ilegal atasan. Di mana atasan yang di sini tuh kita sedang bicara tentang jabatan politik gitu. Jabatan politik di badan publik ya. eh, karena mereka ini eh, punya power besar tapi temporer gitu. Temporer itu karena 5 tahunan. Nah, untuk berarti kita sedang ngomong tentang presiden, gubernur, wali kota, bupati, hingga menteri gitu ya, sebagai jabatan politik. Nah, ada 4 hal yang saya coba untuk argumentasikan. Pertama, memang secara konseptual pembangkangan birokrat itu berakar dari konsep pembangkangan sipil. Apa tuh maksudnya pembangkangan sipil? Civil disobedience itu. Pembangkangan sipil itu adalah gagasan dan aksi yang dilakukan atau dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Ya kan? Mahatma Gandhi ketika dia melawan masyarakat, memimpin masyarakat India melawan Inggris. Dia tahu bahwa masyarakat India nggak punya apapun, tapi dia melakukan aksi non kekerasan untuk menekan penjajah Inggris dan berhasil, ya kan? Di sisi lain ada juga gagasan misalkan dari bukan hanya gagasan tapi juga aksi nyata ya gitu dari David Thoreau gitu. David Thoreau itu dari Amerika Serikat yang intinya adalah menolak membayar pajak karena pajak itu dipakai sama negara untuk melakukan aneksasi atau penyerangan ke negara-negara Amerika Latin. Terus setelah dianeksasi membawa pulang manusia-manusia di sana untuk dijadikan budak. Budak untuk perkebunannya Amerika Serikat gitu. Nah, dia bilang ini adalah hal yang inhuman, nggak berperi kemanusiaan, ya kan? Nah, jadi dia nggak mau bayar pajak. Nah, karena dia nuliskan itu, terus kemudian menjadi gerakan, ya kan, berhasil meyakinkan orang banyak dan menjadi gerakan, maka dia kemudian keluarlah regulasi kalau tidak mau bayar pajak, maka hukumannya adalah penjara, ya kan? Oh, dia malah makin jadi itu. Dia bikin tulisan lagi dan meyakinkan banyak pihak bahwa penjara lebih baik daripada mengeluarkan uang untuk digunakan hal-hal yang sifatnya tidak berperi kemanusiaan. Ah, dan itu jadi gerakan besar. Jadi dia nggak cuman nulis saja. Jadi tulisan itu nggak cuman gitu loh. Tulisan itu adalah em, landasan untuk gerakan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, maka Bapak Ibu kita lihat saja sejarah sejarah di Indonesia itu. Yang ditakuti oleh Orde Baru itu sesungguhnya bukan mahasiswa awalnya loh, bukan mahasiswa. Yang ditakuti oleh Orde Baru itu adalah bapak kurus, kerempeng, kacamatanya gede, ya, yang namanya Pramudia Anantatur. Beliau menulis, tapi tulisannya berhasil menggerakkan orang. Nah, menggerakkan orang, menginspirasi orang gitu. Nah, orang-orang seperti ini nggak, dia ditangkap karena Orde Baru nggak punya alasan untuk nangkep, ya dia dibuang saya di Pulau Buru sana gitu, tanpa proses persidangan. Dan kalau persidangan pasti pemerintah kalah itu karena nggak ada alasan memang takut sama orang ini apa gitu, dan dia
Dan novel-novelnya itu kan bukan bicara tentang melawan Orde Baru, dia ngambil konteks di era apa Hindia Belanda, tapi argumentasi yang dibangun itu bisa menimbulkan romantisme atau bisa menimbulkan gagasan untuk em, melakukan pendisiplinan kepada pemerintahan Orde Baru gitu. Jadi gitu ya, apa ada argumentasi konseptualnya, saya ngerujuk aneka pemikir besar gitu, yang tadi saya sebutkan. Terus itu argumentasi konseptual. Jadi ini konsep civil servant disobedience atau pembangkangan birokrat itu ada loh, dari berakar dari pembangkangan sipil gitu ya. Satu. Yang kedua, eh, aturan hukum itu menunjukkan bahwa loyalitas pegawai negeri bukan kepada atasan, melainkan kepada masyarakat dan sistem hukum. Jadi, em, ya kita harus menghormati atasan, betul gitu. Tetapi bukan berarti kita akan atau punya kewajiban untuk mengikuti instruksi ilegalnya dia. Nah, itu yang mau saya coba bedakan, dua itu. Yang ketiga, nah ini yang mungkin penting ya. Ini baru masuk ke isu-isu yang empiris. Empiris itu maksudnya bukti gitu. Nah, saya meneliti gitu bahwa berdasarkan analisa biaya manfaat dari aneka putusan peradilan korupsi politik ya pada sektor pengadaan barang dan jasa, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pejabat politisi itu bisa nerima duit sampai 159 kali lipat daripada ASN yang paling rendah yang tersangkut di kasus itu. 159 kali lipat. Gitu. Tapi ketika kaitannya pada hukuman, ternyata hukumannya itu nggak jauh beda antara si pejabat politisi dengan ASN yang paling rendah yang terlibat di kasus itu. Jadi ada yang pejabat apa yang birokratnya ini kenanya bisa antara 2/5 sampai dengan 3/4. 2/5 sampai dengan 3/4. Bayangkan Bapak Ibu ya, jauhnya. Jadi kalau misalkan si siapa tuh katakanlah em, kan 2/5 sampai 3/4 itu berarti kan unda-undi gitu ya, gitu istilahnya ya. Nah, jadi saya bertanyakan ulang, saya propose ulang, beneran Bapak Ibu ASN mau gitu, mau nih gitu, resikonya begini loh, jawabnya gitu. Nah, saya juga ingatkan bahwa ini bagian ini ya, hasil wawancara saya menunjukkan bahwa teman-teman yang tidak mau bekerja sama dengan instruksi ilegal itu memang kena masalah. Punya ada yang dinonjolkan, ada yang kemudian tidak dikasih kesempatan untuk mengembangkan apa karir gitu ya, gitu. Ada yang memang rezekinya tersendat gitu. Tetapi bagi mereka itu lebih baik dibandingkan dibandingkan kenyamanan hidupnya terancam dengan uang haram yang harus dipertanggungjawabkan di masa depan. Gitu. Itu hasil wawancara saya wawancara ke aneka orang ya. Terus kemudian pemetaan faktor risiko ditemukan bahwa, ini nih. Kemudian itu saya juga tunjukkan bahwa, saya ingatkan bahwa, oh ya, teman-teman ASN, saya mau ingatkan reminder ya gitu, bahwa kalau kasusnya sudah dimulai, kalau bukan OTT, maka pasti mulainya dari bawah digigitnya. Kalau digigitnya mulainya dari bawah, berarti yang paling pertama kali duluan dipanggil-panggil sama aparat penegak hukum adalah yang bawahan, yang birokrat dulu. Artinya adalah eh, teman-teman birokrat itu punya tendensi untuk menderita lebih lama dibandingkan si bosnya itu. Eh, karena dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sambil menceritakan kepada aparat penegak hukum
duitnya ini lari kemana gitu. Jadi bosnya baru akan diperiksa bisa 1 tahun atau 8 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Tapi udah kena menderitanya di situ. Apalagi ya, terus kemudian yang saya juga sampaikan adalah, oh ya satu hal nih, kalau kasus korupsinya terkuak dan katakanlah ada putusan hitam di atas putih, maka baik ASN maupun pejabat politisi tadi itu memang sama-sama dipecat, sama-sama kehilangan jabatannya. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu yang ASN tidak akan pernah lagi bisa kembali menjadi ASN. Sedangkan politisi tadi, begitu dia keluar, dia 5 tahun kemudian dia masih bisa jadi politisi dan bisa menjabat lagi. Dan situasi-situasi seperti itu bahkan juga ya karena dia dapat duitnya banyak juga ya, dia dapat duitnya tadi 159 kali lipat gitu. Berarti tuh jangan lupa untuk mengkalkulasi bahwa kemungkinan nanti Bapak Ibu ASN dikorbankan oleh dia dan segala macamnya ya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum gitu. Karena dia punya kuasa apa power uang untuk bisa ngatur-ngatur itu gitu. Nah, hal seperti itulah yang kemudian saya masukkan dalam satu paket ini di sini gitu ya, yang barusan saya sampaikan gitu. Terakhir baru saya coba permisi untuk masuk ke isu-isu agama gitu. Ya, tapi saya karena pemahaman agama saya ya segitu-segitu aja, saya cuma tahunya agama Islam. Saya pernah sekolah di sekolah Katolik, tapi saya pikir saya nggak berani untuk menceritakan atau memberikan komentar terhadap agama yang saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh apa tidak tidak belajar tidak memeluk gitu ya. Jadi mendingan saya fokus aja sama agama Islam karena yang itu yang saya ketahui gitu. Nah, cerita besarnya tadi itu ya Pak Sastio ya yang dari dari apa tulisan ini tuh ngomongin apa aja gitu. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan Pak Sastio tadi, apa bedanya maladministrasi dengan patologi birokrasi? Maka dalam tulisan ini saya mau bilang bahwa patologi birokrasi itu adalah situasi yang wujud yang paling buruk dari maladministrasi. Em, Situasinya itu diindikasikan bahwa ada problemnya itu bukan insidental tapi berulang, tidak ada indikasi perbaikan, ya kan? Dari waktu ke waktu ada indikasi perbaikan dan em, jadi berganti orangnya ganti-ganti, pejabatnya ganti, tapi situasinya tetap ada, gitu. Dan bahkan punya kecenderungan membesar. Dan salah satu ciri patologi birokrasi itu biasanya adalah lempar-lemparan. Jadi sini lempar sana, sana lempar sini, gitu. Tidak ada pihak yang merasa ingin bertanggung jawab, gitu. Jadi masalah itu ada dan dibiarkan untuk tetap ada bukan karena apa-apa, karena mereka juga karena ada banyak pihak yang menikmati atas masalah tersebut, gitu. Demikian, Pak Sastio, yang Iya, dapat kami laporkan. iya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman nanti kalau ada yang memang mau bertanya juga langsung bisa raise hand atau mengetik di kolom chat. Tapi izin saya lanjutkan pertanyaan ya, Pak. Ya, jadi dari tulisan Bapak kita baru ngeh, Pak, ya kan? Kalau kami baru ngeh gitu. Oh ya, ternyata ini tuh teknologi birokrasi loh ya. Kita udah tahu, kita udah ngalamin, kita udah ngerasain, cuman baru dapat validasinya setelah baca tulisan Bapak. Nah, saya lanjut ke pertanyaan saya, Pak. Bapak kan mengcapture atasan dalam tanda kutip dalam tulisan Bapak ini adalah unsur ya, dari politisi, yaitu posisi sementara dalam pemerintahan yang dipegang oleh politisi. Betul. Nah, mohon maaf, kami kerap juga menemukan ini bukan dari unsur politisi, Pak. Tapi justru ya memang sama seperti kami, cuma hanya mungkin posisi jabatannya lebih tinggi gitu. Tidak ada unsur politisi di dalamnya. Iya. Apakah sikap disobedience ini juga relevan untuk
atasan yang bukan dari unsur politisi, Pak. Betul. Mohon ininya, Pak, arahannya, Iya, Pak. bagus sekali ya. Bagus sekali tadi pertanyaan Pak Sastro tadi. Em, Benar bahwa yang jadi sorotan dalam tulisan ini itu adalah terutama pejabat politisi. Eh, tetapi bukan berarti bahwa pejabat yang non politisi atau yang birokrat apa asli gitu ya, ketika dia jadi atasan tidak problematik, nggak juga gitu. Dia juga bisa problematik, dia juga bisa mengeluarkan instruksi ilegal dan esensi untuk membangkang itu juga sama apa tidak bekerja sama ya, tidak perlu bekerja sikap untuk tidak bekerja sama sama instruksi ilegal itu juga perlu untuk dikuatkan bukan hanya buat mereka yang pejabat politisi tapi juga pejabat yang berasal dari birokrat karir gitu. Nah, kenapa saya fokusnya ke pejabat politisi? Karena pejabat politisi itu, karena bicara tentang, karena memungkinkan saya untuk bicara yang barusan, menjawab barusan ini. Kalau pejabat politisi saja bermasalah dan kita mau nentang, maka kita juga bisa perlu menentang pejabat yang non politisi. Gitu. Tapi kalau yang saya tunjukkan dalam tulisan adalah pejabat yang non politisi, saya akan kesulitan untuk mengcover yang pejabat politisi. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, dari sisi nominal itu kemungkinan besar punya kans yang duitnya yang digarong atau di ini manipulasinya lebih besar tantangannya yang pejabat politisi dibandingkan pejabat yang eh, full birokrat, yang korupsi yang di level eksekutif sendiri saja sendirian gitu. Kenapa? Karena pejabat politisi punya kemampuan untuk melakukan manipulasi lintas cabang kekuasaan negara. Seperti yang ya seperti kejadian di kasus BTS misalnya. Dia bisa coba untuk mengamankan di level parlemen, ya kan? Nah, dia coba bermain di level lembaga auditif BPK. Nah, nah, yang jaring-jaring beginian ini eh, tetap mungkin saja juga dimiliki oleh birokrat, tapi kansnya tidak sebesar kalau memang dia asal dari politisi. Gitu. Poin besarnya tapi insya Allah tetap sama, Pak Setia. Iya, iya. Saya yakin memang ini juga cukup relevan kalau yang kita hadapi bukan politisi gitu ya, Pak. Betul, Memang betul. kita sering sering temui juga, Pak. Seperti itu. Oke, Baik, oke. saya lanjutkan, Pak, diskusinya, Pak. Eh, Tadi Bapak sudah sampaikan dan kami juga sudah baca bahwa ada 4 argumen ya untuk bisa melakukan ketidakpatuhan terhadap intervensi negatif. Nah, saya baru dengar, menyimak salah satu video, Pak, di kanal YouTube yang diputar oleh salah satu media ya, bahwa ternyata Indonesia itu eh, kebanyakan birokratnya itu terjebak pada budaya namanya pangreh praja, Pak. Ya. Budaya pangreh praja, di mana budaya ini sebenarnya dibentuk atau berakar dari zaman kolonialisme dulu gitu, Pak ya. Salah satu tokoh di era kolonial juga yang Bapak angkat kan Pak, itu ya, Dewas Dekker, Pak, Multatuli, di mana dia menulis sebuah buku yang novel yang berjudul Max Havelaar, yang juga di situ memotret adanya budaya Pangreh Praja, yang mungkin secara singkat saya boleh sampaikan ke teman-teman ya, bagi yang belum baru dengar. Budaya Pangreh Praja adalah warisan birokrasi kolonial Belanda yang kemudian diadaptasi menjadi aparatur pemerintahan Indonesia, di mana pada awalnya pegawai pribumi itu dulunya bertugas melayani kepentingan pemerintah kolonial atau pemerintah pusat. Tapi pasca kemerdekaan, pemerintah kolonial itu berubah menjadi pemerintah kita sendiri gitu. Nah, ini yang masih, kalau menurut penelitian para budayawan itu memang masih terjadi begitu, Pak. Nah, kaitannya dengan tulisan Bapak, makalah Bapak, apakah
ada kesulitan ya Pak ya bagi ASN yang mungkin belum berani melakukan dalam tanda kutip pembangkangan tadi karena memang terjebak dalam budaya itu. Dan seperti yang mungkin yang pernah saya dengar, saya tidak mendalami tentang sosiologi atau kebudayaan. Keluar dari budaya itu sulit gitu Pak. Keluar dari, jangankan kita ngomong anti korupsinya ya Pak, atau tidak korupsinya, untuk menolak saja, menolak perintah, menolak perintah ilegal, itu saja sulit karena ada budaya tadi, pamrih pajak. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Iya, bagus sekali ya, Pak Sastio tadi poin besarnya. Em, saya pakai pendekatannya itu kan ya, di awal tulisan itu saya sudah ngutip juga poin yang jadi concern Pak Sastio tadi. Saya ngutip ke risetnya risetnya psikolog organisasi yang dinamakan Gerd Hofstede. Gerd Hofstede ini dia dulu di hire sama IBM untuk IBM perusahaan komputer itu ya Pak, untuk meneliti karakter organisasi cabang-cabang perusahaan IBM di aneka negara, ada 50 negara pada waktu itu. Dan untuk Indonesia, hasil reportnya Hofstede itu bilang bahwa di Indonesia ini mentalnya ABS banget gitu. Dia bilang bosses are kings, ya kan? And subordinates are loyal subject. Jadi dia, which in Indonesian context it is usually called as ABS, asal bapak senang, or keeping boss happy. Itu yang dia bilang, very explicit dia bilang kayak gitu dalam reportnya dia gitu. Em, Terus kemudian apa? Ya itu yang menempatkan bahwa kalau udah atasan tuh seakan-akan bisa petentang-petenteng, anak buahnya itu di konteks Indonesia ya eh, melakukan apa yang memang sudah sepatutnya. Jadi nggak ada yang salah dengan petentang-petentengnya atasan gitu. Mereka menerima itu, menerima tradisi itu sebagai bagian yang memang sudah sewajarnya. Nah, padahal kalau di luar negeri atau di barat itu nggak kayak gitu konteksnya, ya kan? Tapi ketika saya lihat lagi, saya perluas, jangan saya bandingkan ke barat, tapi saya bandingkan ke negara lain deh yang sama-sama Asia. Gimana ya gitu? Korea Selatan misalnya, atau Jepang misalnya. Ternyata mereka juga punya itu uh, culture yang barusan itu. Apa namanya? Power Dimension Index istilahnya. Bahwa kalau yang sudah jadi atasan, dia akan lebih apa ngerasa superior gitu ya. Dan bawahan itu akan subordinat sekali, gitu. Ternyata Korea Selatan juga, Jepang juga kayak gitu. Tapi mereka bisa loh, gitu. Mereka bisa loh untuk em, apa? Untuk menghindarkan korupsi. Mereka skor korupsinya jauh lebih baik dibandingkan kita. Gitu. Nah, jadi poin saya barusan itu adalah Nggak mas, mau mencari bangsa mana ya? kita punya kans gitu untuk menanggalkan kita kita perlu punya jadi budaya yang baik itu kita absorb, budaya yang jelek itu kita harus negasikan. Nah, salah satu caranya gimana ya? Berarti kalau ini memang kita sepakati sebagai budaya yang buruk, maka ya kita harus bersuara gitu. Kalau itu dianggap sebagai hal yang frontal, maka ya kita komunikasikannya dengan cara baik-baik. Seperti yang di wawancara yang saya gunakan itu kan. Kan ada yang memang frontal, ada yang bilang bahwa mohon maaf Pak, kalau yang ini saya nggak bisa ikutin. Bapak kasih penugasan saya yang lain saja ya gitu. Itu bagi saya itu sudah sangat keren banget gitu. Em, Mau ngomong kayak gitu, mau ngomong empat mata sama atasannya, dia ngomong secara verbal gitu, saya nggak bisa kalau kalau Bapak perintahkan yang aneh-aneh gini, saya nggak bisa bantu. Bapak kasih tugas saya yang lain saja ya gitu. Itu apa? Berani dia ngomong kayak gitu gitu. Itu sudah sangat-sangat membantu gitu. Nggak perlu seperti Gandhi, nggak perlu seperti David Thoreau, nggak perlu sampai nggak itu nggak
itu sudah menyelamatkan diri sendiri, diri keluarga si ASN tadi, gitu, dan bisa memperlambat proses ilegalitas yang terjadi atau rencana ilegalitas yang dilaksanakan oleh atasan. Dan itu sudah keren banget gitu. Iya, siap Pak Riko, setuju banget. Nah, selanjutnya ini ada, saya nyebutnya Master Lisa Nazifa. Beliau dari Pemprov DKI Jakarta. Silakan Master Lisa, pertanyaannya atau diskusinya. Langsung aja nih Mas, terus acil ya jadinya. Baik, izin kalau mohon maaf jika latar belakang saya agak berisik karena ruang kami bergabung antara satu lembaga dengan ruang yang lain. Salam kenal Pak Riko, saya Lisa Nazifah, Widya Iswara Pak dari BPSD Provinsi DKI Jakarta, juga penyuluhan dekorasi seperti Master Sasio. Ini saya kebetulan belum baca full papernya Pak, baru baca sekilas tadi abstraknya gitu. Menarik banget karena saya juga megang jurnal di BPSDM ya untuk OJS ini pengen tahu sih sebenarnya nanti baca lebih lanjut lah untuk artikelnya. Mungkin satu hal Pak, boleh saya memberikan apa ya point of view sebagai PNS dari pemerintahan dulu boleh ya Pak ya? Karena saya lihat Please. background Bapak dari akademisi, dari dosen gitu. Saya juga sebelumnya dosen Pak. Jadi kalau dari pemerintahan itu izin kita punya yang namanya apa namanya core values Pak. Core values PNS atau ASN di Indonesia itu berakhlak ya. Nah, ini berakhlak ada kepanjangannya, bukan sekaligus mungkin doa juga ya, berakhlak supaya para ASN-nya memiliki akhlak yang baik. Nah, berakhlak ini ada kepanjangannya. Itu berorientasi pelayanan, A akuntabel, K kompeten, H harmonis, L loyal, A-nya lagi adaptif, dan terakhir K-nya kolaboratif. Nah, yang Pak Riko sampaikan di artikel ini sangat dominan membahas tentang nilai L, yaitu loyal. Karena kan disobedience itu tadi kan maksudnya ketidakloyalan gitu ya, atau ketidaksetiaan. Nah, mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan, saya luruskan lah mungkin ya. Ternyata di nilai loyal itu Pak, definisinya adalah definisi loyal di nilai berakhlak itu adalah kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan negara. Itu definisinya. Kemudian di panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang, setia pada negara, kemudian menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Jadi nggak ada satupun panduan perilaku yang menyatakan harus mengikuti apa kata pimpinan. Nggak ada, Pak. Jadi bahasanya, kalimatnya di SE Permenpan RB nomor 21 tahun 2021 tentang core values itu adalah menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Ya. Jadi ini yang mungkin saya ingin garis bawahi, bahasa loyal itu nggak ada sama sekali masalah tentang nurut apa kata pimpinan gitu ya, tapi setianya kepada Pancasila, negara, pemerintahan yang sah, tentang aturan hukumnya, tentang bagaimana nilai baik itu dilihat dari aturan hukum. Sebagai PNS itu kan memang harus ya Pak ya, sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, di sini dulu mungkin ya, jangan sampai nanti definisi loyal itu dianggap loyalnya pegawai negeri adalah loyal kepada pimpinan. No, sama sekali salah ya. Di nilai core values berakhlak tidak dibunyikan itu. Nah, menariknya Pak, ini boleh saya sharing ya Pak jadinya. Saya tahun ini banyak latsar Pak. Jadi Widya Suara itu katanya mengalami badai latsar tahun ini, ribuan latsar di kementerian dan pemerintah daerah. Itu rata-rata generasi Z ya Pak ya, Gen Z. Jadi mereka itu sudah merasakan yang namanya dilema etis. Nah, ini mungkin tadi yang Pak Riko sampaikan, kalau pimpinan saya nyuruh seperti ini, saya bisa nolak loh gitu, kata Pak ya. Kalau itu berarti dia sudah memiliki faktor intrinsik untuk menolak melakukan sebuah penyalahgunaan. Nah, ternyata dilema etis itu nyata Pak. Di latar itu bahkan mereka belum mulai jadi PNS aja sudah banyak yang bertanya, kira-kira kalau saya seperti ini bagaimana ya Bu? Kalau pimpinan nyuruh gini gimana ya Bu? Saya harus bagaimana ya? Nah, dilema etis ini bagaimana kita harus bersikap mendahulukan nilai loyal dulu atau akuntabel dulu, gitu ya? Atau akuntabel dulu, berorientasi pelayanan dulu. Saya selalu menyampaikan bahwa nilai yang paling tinggi di antara nilai itu adalah akuntabel. Kenapa? Di dalam akuntabel itu ada kejujuran, Pak. Ya, nah jujur kepada diri sendiri, terutama apalagi ini kaitannya dengan pelaksanaan hukum. Kalau pimpinan menyampaikan apapun, menyuruh apapun yang kaitannya melakukan hukum, maka itu kalau tidak dilakukan bukan bentuk ketidakloyalan, ya. Tapi justru Anda akuntabel untuk bilang no, tapi juga bukan sekedar bilang no, bisa menyampaikan ada aturan hukumnya tidak boleh menyampaikan seperti ini, tidak boleh melakukan ini, gitu ya. Nah itu mungkin satu hal Pak menarik, ini tulisannya saya belum baca lebih lanjut.
Nah, mungkin mudah-mudahan tidak kemudian ada apa ya pendapat bahwa terutama mungkin yang ada di forum ini gitu ya, loyalnya seorang PNS adalah ikut apapun kata pimpinan. Tidak seperti itu ya definisi loyal. Nah, mudah-mudahan di tulisan ini juga definisinya tidak ada akan seperti itu. Eh, karena ya gitu ya Pak ya, kita kan sudah tahu mungkin quote-nya Lord Acton juga ya, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Orang kalau udah punya jabatan ya tesnya tuh corrupt aja gitu. Nah, itu bagaimana posisi kita di PNS, sampai saya sebagai jabatan fungsional misalnya atau rekan-rekan yang berada di staf bisa menempatkan diri pada posisi yang bijak, netral, integritas jika berada dalam posisi yang dilematis itu tadi Pak. Harus gimana ya kalau seperti ini. Kemudian ada juga kita harus paham ada jalur-jalur yang bisa ditempuh jika memang kita menolak untuk menyampaikan menolak untuk melakukan sesuatu yang itu secara hukum tidak diperbolehkan ya, misalnya bisa dengan whistleblower gitu. Atau mungkin bisa menyampaikan dengan cara yang bijak misalnya bikin telaah staff gitu ya, bukan cuma sekedar say no tapi juga secara formal ada surat yang tertulis sebagai bentuk kita tidak suka, kita tidak melakukan sesuatu karena ada aturan yang melarang. Mungkin dari saya itu Pak Riko. Kalau boleh berkenan menyampaikan tulisan ini apakah disampaikan sebagai bentuk eh, apa tulisan yang berdasarkan referensi saja atau mungkin ada survei-survei yang dilakukan sehingga bentuknya kualitatif atau kuantitatif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Riko. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lisa. Monggo Pak Riko bisa ditanggapi. Monggo. Ya, makasih banyak Bu Lisa. Mungkin Bu Lisa tadi gabungnya terlambat kali ya. Ya izin Mas baru Pak Riko. Ya, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa eh, penelit atau tulisan tadi itu bukan hanya memberikan justifikasi konseptual, tapi juga bukti empiris. Bukti empiris itu eh, didasarkan dari kajian putusan dan juga didasarkan dari wawancara kolega-kolega yang eh, memilih untuk tidak bekerja sama dengan atasan mereka ketika menghadapi instruksi ilegal. Kajian putusan tadi menghasilkan temuan bahwa uang yang mengalir, uang ilegal yang mengalir ke pejabat politisi itu bisa sampai 159 kali lipat dibandingkan birokrat yang paling rendah yang terlibat dalam kasus tersebut. Tetapi hukumannya antara si pejabat politisi sama si birokrat itu nggak jauh beda. Ya, cuman 3/5, 1 banding 3/5 gitu. Dan itu yang kemudian jadikan argumentasi, beneran, apakah benar Bapak Ibu memang mau bekerja sama sama instruksi ilegal ini gitu. Soalnya hasilnya kok jauh ya gitu. Nah, terus tadi kan juga disampaikan bahwa apa tuh aneka bukti-bukti yang lain atau aneka situasi yang lain yang pada intinya mengirimkan pesan bahwa si pejabat politisi ini dia punya cara menghindar dan membengkokkan hukum dengan uang yang dia miliki. Sedangkan teman-teman ASN itu tidak punya privilege itu, ya kan? Teman-teman ASN itu begitu kena ya udah ASN kena pecat gitu. Nggak akan bisa lagi jadi ASN. Pejabat politisi kena dia, penjara dia, tapi setelah itu dia bisa meresum karirnya dia lagi. Dia bisa jadi politisi lagi, dia bisa duduk lagi di situ. Walaupun dengan jangka waktu 5 tahun ya, eh, 5 tahun sesuai dengan putusan MK gitu. Aneka teman-teman ASN yang kemudian saya wawancarai juga intinya mereka menderita sih di tidak melakukan tidak menindaklanjuti instruksi atasan, mereka kena 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 hambatan di sana sini gitu. Tapi ketika ditanya, saya nanya sama mereka gimana, terus situasinya gimana Pak, Bu gitu.
ya saya lebih baik seperti ini gitu. Ini tetap lebih baik dibandingkan saya harus terlibat dalam aksi negatif yang dilakukan sama atasan dan terus kemudian tidak tenang hidup saya gitu. Oke, fine gitu. Saya itu yang kemudian saya gunakan sebagai lesson learn atau pembelajaran yang dapat dipetik langsung dari langsung dari mereka, bukan dari saya gitu. Karena sebelum saya nulis saya udah tahu kemungkinan ada orang seperti Ibu Lisa dan ada banyak orang lain lagi yang bilang bahwa Bapak itu kan dosen gitu. Situasinya beda sama kami gitu. Ya, jadi sudah diantisipasi lah kurang lebih. Gitu Bu Lisa. Mudah-mudahan Ya, terima menjawab kasih Mas Risa. Pak Riko. Ini bukan masalah mau kontra ya Pak Riko ya, karena bahasa disobedience di abstrak terkesannya seperti tidak loyal itu tidak ikut kata pimpinan gitu. Jadi karena saya belum baca utuh, saya mau klarifikasi bahwa loyal itu bahasanya bukan tidak loyal kepada pimpinan, tapi ternyata loyal itu tidak loyal pada negara ini gitu Pak. Terima kasih Pak Riko. Ini akan saya Betul, baca dengan teliti nih Pak betul, betul. artikelnya. Terima kasih Pak. Ya. Menarik tadi ya, diingatkan dengan Bu Lisa tadi ya. Saya jadi ingat satu hal tadi yang poinnya Bu Lisa tadi itu. Jadi kita jangan sampai, katanya orang Indonesia jangan sampai kayak teman-teman di negara yang yang negara-negara yang berhaluan komunis seperti Vietnam atau Cina. Mereka itu bingung ASN di sana karena mereka nggak bisa bedakan mana itu partai politik, mana itu pemerintah, dan mana itu negara. Jadi kalau misalkan kita ngeritik pemerintah, dianggap-anggap mengkritik negara gitu. Karena mereka kebingungan em, melakukan diferensiasi itu gitu. Karena partai politik ya pemerintah, pemerintah ya negara di sana, ya kan? Jadi kebingungan itu terjadi. Tahu dari mana? Karena saya pernah hadir di forum Asia Pasifik Forum, tapi diletakkan di Vietnam, terus kemudian ada yang kritis di situ. eh apa si dari Vietnamnya marah-marah gitu kan. Nah, kesimpulannya gitu. Nah, kita harus bisa bedakan gitu ya. Kita perlu bedakan tadi kan, bedakan mana atasan, betul tadi kata Bu Lisa, mana atasan, mana pemerintah, mana negara. Membang tidak mengikuti perintah atasan, bahkan perintahnya pemerintah, itu belum tentu artinya tidak loyal sama negara ini. Teman-teman yang demonstrasi kemarin kah, atau teman-teman yang mengkritik pemerintahan, mau tulisan atau hal-hal yang lain, itu belum tentu dapat diartikan tidak sayang sama negara. Justru malah mungkin mereka lebih sayang sama negara dibandingkan pengambil kebijakan itu sendiri gitu. Jangan-jangan gitu kan. Makasih Bu Lisa. Setuju Pak Ininya ya. Riko, itu garis bawahnya itu tadi Pak. Terima kasih Pak Oke. Riko. Baik. Mudah-mudahan tulisannya Pak Riko juga bisa disampaikan nanti di bahan penyuluhan ya Mas Risa ya. Untuk memperkaya bahan penyuluhannya. Betul, betul. Terima Selanjutnya, kasih banyak Pak Riko. Siap, siap. selanjutnya ada saudara saya Mas Iska dari Aceh. Silakan Mas Iska. Baik, Ya. terima kasih Mas Sastio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya kebetulan satu organisasi dengan Mas Tio, tapi saat ini bertugas di daerah, Pak Riko. Mohon izin Pak Riko, mungkin ini agak sedikit melenceng dari makalahnya Pak Riko, tapi saya ingin sharing dan barangkali juga akan ada pencerahan atau ada masukan ya dari rekan-rekan yang lain. Di daerah itu ada penyempitan pemikiran, bisa kita katakan seperti itu, terhadap inovasi. Padahal kan kita ASN ini dituntut untuk berinovasi, berkreasi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi
di daerah mungkin di daerah saya barangkali eh, ada pemikiran bahwa inovasi itu pembangkangan. Berinovasi berarti memberontak karena Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan, yang sudah turun temurun bahkan diperintahkan sejak lama. Gitu. Saat Anda mencoba melakukan perubahan berarti itu adalah pemberontakan atau pembangkangan. Nah, menariknya orang-orang seperti ini kemudian langsung ditandai, kemudian biasanya mengalami kesulitan-kesulitan ya. Nah, kebetulan ada rekan saya yang mungkin satu jalan perjuangan seperti itu. Beliau mengusulkan kenaikan pangkat tapi ditahan-tahan, semacam itulah. Ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi beliau naik pangkat dengan alasan tidak cukup pangkat kredit dan sebagainya. Kemudian beliau mengusulkan untuk mengundurkan diri dari jabatan, kebetulan jabatan fungsional, tapi itu juga tidak pernah terrealisasi. Suratnya itu nggak pernah diproses, entah itu nggak diproses di pusat atau nggak diproses di daerah, tapi yang jelas itu nggak pernah terwujud. Gitu. Kalau ditanyakan ke pusat, mereka mengaku oh itu nggak masuk ke kita, tapi ditanyakan di daerah, oh itu sudah kami kirim ke pusat ya, semacam itu kan. Jadi kelompok ini kebetulan ada beberapa orang ini dianggap sebagai kelompok pemberontak dan ini sudah blacklist. Gitu. Ini untuk menghadapi hal semacam ini agak kesulitan juga ya Pak Riko, karena walaupun kita kadang-kadang sudah berpegangan pada aturan, tapi kan agak sulit ya untuk mengkonfrontasi upaya yang sistematis. Eh, Kemudian mungkin juga menyambung dengan Ibu Mbak Liza tadi, bahwa loyal itu adalah loyal terhadap pemerintahan. Ada interpretasi subjektif dari eh, pimpinan-pimpinan ini bahwa pemerintah yang sah itu adalah kami. Pemerintah itu adalah kami. Gitu. Pemerintah yang sah itu adalah kita. Gitu. Jadi ya Anda melawan pimpinan berarti melawan pemerintahan yang sah seperti itu. Uh, jadi mungkin ini hanya sekedar sharing, barangkali ada teman-teman yang juga mengalami hal yang sama. Tapi begitulah kenyataan ketika kita berusaha untuk berdiri di atas nilai-nilai integritas, tapi itu kemudian dianggap sebagai hal yang negatif. Kemudian juga ada pemikiran yang semacam ini, Pak Riko. Kalau saya tidak salah itu kutipan dari Adolf Hitler ya. Adolf Hitler bilang kalau Anda mau mengubah sesuatu itu tunggu sampai di puncak dulu. Saat Anda sudah berada di puncak, Anda baru bisa mengubah. Jadi barangkali ada banyak orang yang mengambil filosofi ini, jadi diam saja, ikut arus saja, nanti ketika sudah di atas baru mengubah. Pertanyaannya di atas itu sampai tingkatan mana gitu. Apakah harus jadi presiden dulu baru bisa mengubah gitu kan? Jadi ini juga ada hal-hal semacam ini, dan biasanya kelompok yang mengambil posisi netral ini juga ya menganggap kelompok yang memberontak ini adalah aliran sesat gitu. Tidak pantas untuk disokong. Mungkin demikian sharing saya. Terima kasih Pak Riko. Terima kasih Mas Setia. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Siska. Monggo Pak Riko, mungkin ada tanggapan untuk Mas Siska. Iya, bagus banget ya tadi. Oh, makasih banyak insight-nya Pak Iska. Ikut prihatin dengan apa yang terjadi di daerah Bapak. Em, Boleh jadi itu bukan hal yang hanya apa khas terjadi di daerah Bapak, tapi juga di daerah-daerah yang lain gitu ya. Karena secara umum genealogi apa tuh genre otoritarianisme itu ada di aneka wilayah gitu ya, di aneka wilayah, di aneka sektor gitu. Eh, jadi amat mungkin atau boleh jadi apa yang kegelisahan Pak Iska barusan itu relate dengan kolega-kolega yang lain juga gitu. Nah, saya pikir kita sempat punya tren yang positif di isu tadi ya, tapi mundur lagi gitu. Dulu itu kan eh kita dulu punya KASN ya, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang kerjanya sudah oke dia tuh.
kerjanya sudah oke. Tetapi tahun 2023 dihilangkan oleh Undang-Undang ASN. Di tulisan saya riset yang kemarin itu ya, riset saya selain riset ini, riset yang itu juga, tapi belum dipublish tapi. Nah, hasil penelusuran saya itu adalah Komisi ASN ini sudah lama dianggap mengganggu oleh kepala daerah. Karena tiap kali mereka mau main di isu jabatan, itu para birokratnya melawan dengan cara mengadukan ke KSN. Dan dimenangkan ya, menang gitu. Jadi menang si birokratnya. Jadi kan kalau tadi konteks Pak Iska tadi itu adalah apa yang harus dilakukan. Nah, ini dulu ada forumnya dulu untuk fight gitu kan, yang imparsial gitu. Nah, sekarang forumnya itu nggak ada gitu. Yang menjengkelkannya di situ. Jadi dan kalau misalkan mau lihat bagaimana kejengkelan itu, ketika saya teliti lebih lanjut ternyata badan publik pemerintah nggak punya, pemerintah dan DPR itu tidak punya argumentasi yang meyakinkan untuk membubarkan KSN. Tahu dari mana? Karena saya udah pelajari tuh rancangan naskah akademiknya. Naskah akademiknya itu cuman bilang gini, Bapak Ibu semua, bahwa kita tidak memerlukan KSN karena satu, dulu waktu pas pengkajian pembentukan KSN tidak didasarkan dengan kajian yang cukup baik. Yang kedua, kerja KSN itu bisa ditangani oleh Kemenpan RB. Itu ngomongnya kayak gitu. Cuman cuman satu dua kalimat gitu, satu paragraf. Untuk hal yang sangat fundamental kayak gini dia cuma jelaskan satu paragraf ini gimana coba. Nah, saya cek lagi kan di naskah akademik yang undang-undang yang lama. Bener nggak sih bahwa KSN itu pendiriannya tidak pakai kajian, buru-buru gitu ya, nggak ada. Ternyata enggak, ditegaskan dengan sangat eksplisit bahwa eh, karena prosesnya itu adalah kejadian di dalam birokrasi itu adalah seperti yang tadi Pak Iska bilang, ya kan? Maka dan itu udah coba diperbaiki secara berulang-ulang nggak berhasil, maka kita perlu lembaga baru di luar dari eksekutif yang bisa menjadi pengadil, yang bisa imparsial dan independen. Dijelaskan dengan baik gitu. Jadi eh, nggak mau tidak mau kesimpulan saya adalah saya katakan secara eksplisit, saya katakan secara vulgar di situ bahwa pembentuk undang-undang ASN baik berarti pemerintah dan DPR telah berbohong kepada publik. Saya bilang kalau seingat saya draftnya saya bilang secara eksplisit kayak gitu. Tapi memang belum publish ya. Let's see. Nah, situasinya satu kayak gitu ya berarti kita mungkin kalau misalkan tadi pertanyaan Pak Iska adalah bagaimana kalau memang karena KSN tidak tersedia lagi ya berarti kalau mau fight di ombudsman mungkin bisa di opsi. Salah satu narasumber saya yang dalam ini yang dinonjobkan yang di dalam artikel tersebut itu dinonjobkan terus kemudian fight di ombudsman dan berhasil ya dan berhasil. Tentu saja ini berarti membawa apa tuh? Ada sih orang tipologinya kan beda-beda ya. Gitu. Ada yang memang tidak mau ribut, ada yang mau ribut gitu, ada mau tengkar gitu. Tapi at least forum itu tidak tertutup karena KSN nggak ada gitu. Itu poin saya. Terus yang kedua, saya kan norma itu seakan-akan mengatakan bahwa ASN itu tidak boleh berbisnis gitu ya. ASN itu tidak boleh berbisnis. Saya pikir itu nanti perlu ada penjelas. Bagi saya malah ASN itu mungkin malah perlu berbisnis. Perlu punya pendapatan sampingan. Supaya apa? Supaya tidak ditekan oleh instruksi ilegal atasan. Jadi begitu dia di stop atau ditekan dari situ,
Dia tetap bisa mempertahankan integritasnya karena income-nya yang lain ada. Eh, Income yang lain itu tidak ada satu, ini makanya one single salary yang lagi diwacanakan sama BKN itu saya mau cermati dengan hati-hati tuh. Ini kira-kira bagian dari solusi atau malah menjerumuskan, ya kan? Em, Soalnya apa? 3 orang yang jadi responden untuk riset ini, itu mereka bisa survive atau bisa berani mengekang atasan. Salah satunya karena mereka tidak dependen atau tidak bergantung 100% sama gaji mereka. Dia punya pendapatan-pendapatan yang lain gitu. Nah, jadi mungkin ada norma juga DPR juga yang perlu diperjelas bahwa em, kalau memang ASN itu tidak boleh berbisnis, tentara tidak boleh berbisnis, oke gitu. Tapi bisnisnya kayak gimana harusnya diperjelas. Nah, yang nggak boleh itu yang seperti apa. Kalau yang kayak model tentara jadi baking sabung ayam, yang yang di berita Tempo Hari ya itu jelas nggak boleh ya kan. Tapi kalau yang lain-lain yang halal gitu dan itu tidak mengganggu, saya pikir mungkin itu perlu dipikirkan sebagai alternatif yang lebih luas dalam sebagai upaya untuk mendukung memungkinkan civil servant disobedience ini. Gitu, Ya, eh, Pak Iska izin sharing berbagi tukeran pikiran juga ya, gitu ya, Pak Iska, Pak Sastio. Gitu. ya. Gimana Mas Siska? Cukup terjawab ya? Ini sangat mencerahkan ya, terutama tentang bisnis. Karena memang eh, yang saya perhatikan juga belakangan ini juga seperti itu. Ada yang beliau ini punya bisnis di luar dan lumayan, pimpinan jadi tidak begitu semena-mena terhadap beliau ini. Saya lihat, walaupun ya efek negatifnya kadang-kadang karena sudah ada bisnis di luar, pekerjaan Nggak kantor boleh, jadi Pak. agak Iya, eh, eh, sih. terbengkalai. Tapi memang benar kita perlu ada independensi penghasilan ya atau pemasukan sehingga tidak mudah ditakut-takuti. Eh, kan bahkan kadang-kadang yang paling sering itu ditakut-takutinya dengan nanti kamu bisa dimutasi, bisa dipindahkan ke Papua semacam itu gitu gitu atau dari Papua bisa dipindahkan ke Aceh. Jadi itu kan membuat orang jadi takut. Tapi kalau beliau-beliau yang sudah ada kerjaan sampingan, ya udah nanti saya resign aja Pak gitu. Kalau dipindahkan saya resign aja. Orang bisnis saya udah berkembang kok. Gitu. Mungkin demikian. Terima kasih banyak Pak Riko atas pencerahannya. Ya, sama-sama Mas Siska. Terima kasih banyak. Terima Selanjutnya kasih, Pak saya Iska. mau beralih ke Bapak Simamora. Bang Andreas Simamora. Terima Silakan kasih. Bang Andreas. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang, Pak Riko. Selamat siang, Pak Simamora. Ya, izin. Eh, eh, saya sampai rela menerjemahkan pakai Google, Pak, beberapa artikel, Pak. Nah, jadi cukup menyimak. Nah, eh, justru saya berpikir begini, Pak. ASN itu kan kekuatannya sipil, Pak, bukan militeristik. Oke. Nah, jadi sebetulnya betul ini, Pak, yang Bapak sudah bagikan dalam tulisan ini. Menurut saya tulisan ini jujur bahwa suatu perlawanan pembangkangan terhadap perintah atau ajakan atau suruhan tidak membuat kita jadi lebih berbahagia, Pak. Kalau pada sisi ekonomi, tadi Bapak saya benar menggadang-gadang juga kalau kita ini udah punya sampingan mungkin lebih aman. Nah, kalau yang murni bergantung hanya pada gaji dan tunjangan daerah, Pak, memang mau menangis, Pak. Betul, betul. Nah, jadi berbuat benar, berbuat baik itu menjadi kesulitan sendiri buat ASN di daerah. Hmm. Namun juga Bapak menggelitik, saya berpikir begini Bapak, pembangkangannya atau menolak melakukan kerjasama dengan yang menyuruh lakukan, bila sebetulnya itu sudah perencanaan kejahatan atau pelanggaran, bukankah seharusnya juga ditindaklanjuti, Pak? Karena kita sudah mengetahui ini kan ujungnya mungkin akan mengakibatkan kerugian negara, kerugian masyarakat. Apakah cukup hanya sampai di pembangkangan? Kita menolak perintah.
Iya. Nah, mungkin harapan saya sih dengan adanya inspeksi, dengan adanya kita berrelasi dengan Pak Riko, teman-teman dari kampus. Jadi kalau mereka-mereka yang di tulisan Bapak cukup, bahkan kita ada bacakan tulisannya gini Pak, lebih baik pindah tempat duduk daripada tempat tidur. Nah, itu kita bersyukur Pak yang menolak perintah. Tapi bagaimana yang memberi perintah? Seharusnya mereka dikasih pindah Pak tempat tidurnya Pak. Nah, gitu. Jadi kita sudah cukup udah bagus menolak, tapi sebaiknya mereka-mereka yang oknum ya Pak, yang melakukan tersebut kita pindahin tempat tidurnya harusnya juga Pak. Jadi nggak cukup kita. Nah, cuma mungkin juga di tulisan Bapak sudah mengatakan agak berat kalau untuk melakukan pelaporan. Jadi itu juga pertanyaan saya kedua, apakah ada cara untuk para oknum pejabat yang menyuruh lakukan dapat dijerat sebelum full toid atau kejahatannya menjadi sempurna tanpa dilakukan pelaporan? Itu pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama, eh, apakah cukup hanya menolak atau melakukan pembangkangan? Apakah tidak apa eh, tidak perlu ada cara lainnya Pak menindaklanjuti gitu? Karena kan itu sudah indikasi bibit dari pidana. Dan selanjutnya, menurut Bapak, apakah meritokrasi penempatan SDM pada struktur organisasi pemerintahan itu udah ideal? Dan apa juga menjadi merupakan patologi birokrasi? Demikian, Pak. Terima kasih. Makasih banyak Pak Simamora. Wah, ini berat ya pertanyaannya. Em, Standing position saya atau saya mungkin cerita tentang ini ya, perspektif saya ya gitu. Jadi itu suatu hari, ini cerita kenapa tulisan itu lahir gitu ya. Tadi kan saya udah cerita di awal ada tentang satu dekade yang saya alami itu. Tapi juga ada satu hal yang saya belum ceritakan. Jadi suatu hari beberapa tahun yang lalu ada ASN yang datang ke saya minta advice hukum yang intinya em, saya akhirnya ngasih statement gini, jangan, jangan diikuti itu instruksi ilegal itu. Terus saya jawabnya, saya nggak bisa, saya harus ikuti dong, kan itu instruksi instruksi dari pimpinan gitu. Saya tanya kenapa harus diikuti gitu, kenapa nggak tidak bekerja sama saja. Terus dia bilang, "Wah, ini kamu ini pakai cara berpikir akademisi soalnya di kampus. Di kami di birokrasi nggak kayak gitu. Edan kamu tuh." Saya dibilang orang gila, Pak. Saya diedan-edankan. Saya nggak nangkep gitu loh. Saya nggak nangkep pada waktu dari dulu saya nggak nangkep. Sekarang juga nggak nangkep gitu. Apa yang dilakukan. Nah, jadi intinya dia melakukan, dia nggak nyolong, ya, dia nggak nyolong, dia nggak ikut menikmati uang, tapi dia termasuk dari dari sudut pandang yang paling ideal berarti bisa dianggap apa mengetahui terjadinya rencana hal yang tidak baik dan tidak ikut melaporkan. Kalau misalkan bahasa Bapak tadi ya, tidak ikut melaporkan. Dia adalah pelaku, kalau dalam bahasa hukum itu istilahnya pelaku kejahatan pasif dalam bahasa hukum. Jadi dia tidak aktif yang melakukan, tapi dia tahu tapi tidak laporkan. Nah, sekalipun dia tidak menikmati uang ilegal, dia tidak mendapatkan kemanfaatan apapun, tapi dia termasuk orang yang dipanggil-panggil ketika beberapa tahun kemudian, ketika kasus ini menguak, diinvestigasi. Dan setiap kali dia dipanggil itu, dia stres, dia mules, dia nggak bisa tidur, dia apa seperti orang-orang pada umumnya lah kalau teman-teman ASN yang kemudian pernah berurusan sama APH gitu. Jadi dari situ kemudian kan saya mau bilang bahwa saya nulis itu salah satu motivasinya adalah saya mau bilang bahwa saya tidak gila.
Saya nggak gila, bukan karena banyak orang melakukan itu, terus saya nggak lakukan itu. Saya yang gila, nggak gitu caranya kerja, ya kan? Pada waktu kami berdebat pada waktu itu, gitu kan, saya juga ingatkan bahwa setiap nabi di zamannya itu dianggap gila. Nabi mana coba yang nggak dianggap gila? Dianggap gila semua. Jadi parameter kebenaran, kebaikan, kebenaran itu tidak ditentukan dari banyak sedikitnya orang. Jadi bukan kalau semuanya rata-rata apa cara mental kerja atau paradigma birokrat itu adalah ngikutin atasan. Kita tidak ngikutin atasan, terus kita yang dibilang gila, nggak gitu, gitu. Nah, pesan yang saya mau sisipkan dalam tulisan itu kurang lebih gitu dengan segenap argumentasi yang fundamental sampai yang empirikal gitu. Em, jadi saya nggak langsung jawab pertanyaan Bapak Pak Simamoran langsung ya gitu ya. Tapi dengan kata lain saya mau mengatakan juga bahwa saya bisa merasakan atau mendeteksi bagaimana kondisi kebatinan teman-teman yang tampaknya secara mayoritas ini adalah sekedar untuk bilang tidak saja itu sulit sekali. Kalau bahasanya tadi Pak Sastio tadi di awal gitu. Apalagi untuk melaporkan. Nah, makanya jalan yang kalau pakai usul fikih itu kan di dalam hukum Islam itu ada asas dasar gitu ya. Intinya salah satunya itulah kalau tidak bisa melakukan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Ya kan? Berarti ya sudah kalau memang dia tidak bisa jadi apa aktif kemudian jadi blowing system gitu kan, report ke APH karena APH-nya juga nggak bisa selalu dipegang, ya berarti dia at least tidak ikut bekerja sama gitu. Nah, saya ambil yang base yang paling bawah ini. Kurang lebih gitu ceritanya. Cerita di balik cerita ya Pak, Pak Simamora gitu. Yang mendasari saya kenapa sampai ke titik itu. Gitu Pak Sustio ya. Ya, Pak Iko. Bang Andre gimana? Cukup ya, Bang? Ya, paling terakhir Pak, menurut Bapak meritokrasi di Indonesia bagaimana sekarang Pak? Iya, meritokrasi di Indonesia itu kita punya mixed feeling di situ. Em, Tadi kita udah sempat singgung ya bagaimana eh, KSN itu dibubarkan dan itu sangat hal yang memprihatinkan sekali. Kita akan coba perjuangkan lagi supaya dia bisa dibentuk. Em, saya nggak apa kita mudah-mudahan memungkinkan gitu ya. Nah, tapi kulturnya selama 1 dekade terakhir kan memang tidak oke gitu ya. Tidak oke itu dan itu ditunjukkan dengan langsung bahkan oleh pejabat tertinggi, oleh presiden. Em, Kalau misalkan kita lihat di tulisan yang lain saya atau riset yang lain saya bilang, kalau kita melihat bagaimana Ignatius Jonan itu ketendang dari Menteri Perhubungan, itu apa penyebabnya? Kan karena dia menolak kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia ilmuwan, dia tahu gitu, dia banker, dia pernah ngurusin KAI, dia berhasil di KAI gitu ya. Ketika ada wacana kereta cepat Jakarta-Bandung, dia di rapat kabinet bilang, Bapak ini kita nggak perlu. Gitu. Nah, itu kan yang menyebabkan kenapa ah, ada suatu masa di mana leading sektornya dari kereta cepat Jakarta-Bandung bukan di Kementerian Perhubungan, tapi di Kementerian BUMN. Ya kan? Ceritanya kan gitu tuh. Nah, dan tapi kan Pak Jokowi pada waktu itu sangat bersikeras gitu atas apa yang dia sudah putuskan. Dan caranya dia memutuskan itu, keputusannya itu sudah diambil di Cina. Pada waktu dia naik kereta cepat dari Beijing ke Tianjin, diajak sama Presiden Xi Jinping pakai kereta mereka. Dia bilang, brother sih, ini bagus sekali nih, saya pengen ini ada di Indonesia. Jadi udah
dealnya atau apa akadnya instan ketika Pak Jokowi ada di Cina. Eh, Keputusan yang berbasis apa tuh namanya intuisi itu, jadi basis intuisi bagus, pengen gitu, bukan berdasarkan kajian. Nah, tapi orang-orang yang kemudian berusaha mengerem kayak gini itu adalah diberhentikan. Jadi di birokrasi itu kan ada istilah Anda mau ngikutin atau mau dijonankan. Nah, kan istilahnya gitu ya. Itu kan mengirimkan pesan yang sangat serius itu. Kita nggak sedang bicara itu meritokrasi udah pasti tidak diindahkan. Nah, dan dicontohkan secara eksplisit sekali oleh Bapak Presiden. Yang begitu-begitu tuh yang membuat saya apa mangkel gitu. Selain dari tadi pembubaran Komisi ASN gitu. Ya bismillah Pak, mudah-mudahan situasinya membaik. Ya, terima kasih Pak Riko dan Bang Andreas. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya waktu kita sudah lewat batas waktu kita. Cuman karena antusias rekan-rekan cukup banyak, mohon izin mungkin jawabannya bisa kami sampaikan secara offline nanti ya. Nah, untuk penutup, mohon berkenan Pak Samsul Ramli, mungkin boleh kasih testimoni terhadap tulisannya Pak Riko, juga mungkin testimoni juga terhadap inspeksi. Silakan Pak Samsul Ramli. Ah, oke. Aduh, jadi kaget saya diminta ya. Ah, sorry, ini masih sambil mobile juga. Saya terus terang eh, tertarik sekali ya dengan apa yang diteliti oleh atau dikaji oleh Pak Riko, karena ini merupakan eh, mungkin kalau kalau buat saya apa yang saya aplikasikan selama ini, selama saya menjadi ASN, setidaknya sampai sekarang 23 tahun ini, menurut saya tergambar dari kajian ini sebenarnya. Jadi seperti tadi, bagaimana cara kita menerjemahkan kondisi loyalitas, kemudian kalau saya mungkin saya nggak ini apa istilahnya nanti Pak Dokter Iko lah yang nanti bisa menyimpulkan dari perjalanan apa yang saya laksanakan sekarang atau yang saya, kalau dibilang bahwa saya punya usaha sehingga saya bisa independen gitu ya, ketika menerima intervensi atau menerima tekanan, tidak sebenarnya, tapi karena saya dibangun oleh fondasi bahwa saya ingat amanat dari bapak saya bahwa kamu menjadi manusia itu adalah karena kamu manusia, kata bapak saya gitu. Jadi saya memahaminya itu sebagai karena saya administrasi bisnis ya, satunya saya memahaminya sebagai branding. Nah, sejak saat itu saya membangun branding pribadi saya gitu ya. Dulu waktu jadi wartawan, saya juga membranding diri saya sebagai jurnalis yang mengupas persoalan-persoalan yang idealis gitu. Jadi saya coba branding itu. Kemudian begitu saya menggeluti dunia teater, dunia peran, itu juga saya mencoba membranding. Nah, sekarang begitu jadi ASN, saya membranding diri saya sebagai seorang branding sharing gitu ya. Jadi yang bagi saya membagi sesuatu atau membagi apa yang saya dapatkan langsung sesegera mungkin, itu jadi brand saya gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat saya bisa bertahan dalam tekanan-tekanan itu. Sehingga saya menemukan manfaat yang nyata dari branding itu. Sehingga ketika teman-teman mungkin ya, ini mungkin agak selfish banget, tapi karena ini forumnya sangat berharga menurut saya, barangkali ini bisa jadi cermin juga buat kawan-kawan yang di luar sana. Ketika kita mampu membranding diri kita menjadi seseorang yang khas, yang tidak mudah untuk diintervensi, yang dalam bahasa kita sebut berintegritas, itu dengan secara
secara otomatis gitu pelan-pelan lingkungan itu akan mengakui kita bahwa ketika ada upaya-upaya intervensi, misalkan saya banyak mendengar dari teman-teman ada beberapa kepala SKPD misalkan ketika diminta untuk udah konsultasi aja atau minta pendapat aja dari Pak Samsul soal bagaimana caranya ini gitu, mereka dengan sendirinya depend kemudian mereka bilang susah kalau bicara sama dia susah gitu. Nah sehingga saya tidak perlu lagi membuat cara seperti yang kata Pak Dr. Riko tadi, yang membuat cara misalkan harus tanpa duduk bersama pun mereka sudah bisa memahami saya gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya bertahan, selain karena tadi mungkin karena memiliki dependensi kecilan gitu ya, karena branding itulah kemudian yang membuat saya bisa bertahan. Nah sampai sekarang akhirnya ya salah satunya yang saya berterima kasih sekali di pengadaan barang jasa, justru saya menemukan passion di sini, sehingga ilmu pengetahuan yang saya pelajari, saya dalami, ini justru menjadi bahan juga pelindung buat saya gitu. Nah ini mungkin sedikit ya, mungkin gambaran, dan saya juga berterima kasih sekali kepada Dr. Riko, teman debat saya, teman diskusi. Terima kasih Dr. Riko. Mudah-mudahan nanti ada kajian-kajian lain yang berkaitan dengan soal-soal ini nih. Tadinya saya pikir Pak Dr. Riko nggak tertarik soal ini, tapi ternyata tertarik juga. Saya pikir menurut saya tolonglah diperbanyak lagi kajian-kajian soal-soal seperti ini. Mungkin demikian ya. Terima kasih Pak Setio ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar curhat aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Ramli, hati-hati di jalan. Mohon maaf saya nggak tahu kok lagi nyetir, langsung ditodong untuk kasih testimoni. Baik, selanjutnya mungkin ada closing statement dari Pak Riko, karena mengingat waktu kita juga sudah habis sebenarnya Pak Riko. Iya, Silakan Pak Riko. makasih banyak ya. Saya nggak punya banyak closing statement, tapi saya pikir tadi dilihat ada di chat ada poin yang mengaitkan tentang APH ini gimana nih, kami posisinya rentan sekali. Betul, kami juga aware, dan ada kolega yang sudah menceritakan di situ bahwa gagasan tersebut sudah kita coba ulas di buku dari disertasi yang saya lakukan gitu. Kalau memang Bapak Ibu tertarik juga bisa menyimak di sana. Em, tapi yang jelas poin besarnya adalah senang sekali bisa bersolidaritas di sini di forum ini gitu ya. Memperkuat apa, karena iman itu ya naik turun, saya juga seperti itu gitu kan. Tingkat tingkat saya juga naik turun gitu, dan ketika bersama dalam kelompok yang baik dengan nilai-nilai yang perjuangan baik seperti ini, maka ini bisa memastikan saya tetap diingatkan lagi atas hal-hal yang atau nilai-nilai yang memang harus dan sepatutnya diperjuangkan. Terima kasih banyak untuk Pak Sastio sebagai undangannya di inspeksi. Dan salam hangat juga buat seluruh teman-teman yang hadir dalam event ini. Juga termasuk Pak Samsul barusan ya. Ya, terima kasih Pak banyak Sastio. juga Pak Riko atas arahan, nasihat, dan meskipun Pak Riko mungkin nggak menganggap itu nasihat, tapi bagi kami ini sangat Tukar pikiran kita, Pak. iya, ya sangat motivasional sekali Pak. Nah, saya yang ingin mengutip bagian terakhir dari tulisan Pak Riko ya, menggunakan pendekatan agama ya, di mana agama mengharuskan ketaatan hanya kepada Tuhan, bukan penghambaan kepada manusia atau kepentingan duniawi. Nah, saya juga mau sharing ke teman-teman, mungkin lebih ke tips teknik menolak gitu mungkin Pak ya, sekaligus sebagai penutup dari acara ini. Kadang kita bingung menolaknya gimana gitu ya. Saya coba kasih gambaran seperti ini. Kita hidup di Indonesia dengan keragaman agama gitu ya. Saya sama Bang Andreas berbeda agama kebetulan, tapi kita ada dalam satu komunitas. Bayangkan kalau kita juga dalam satu ruangan kerja, satu organisasi bersama dengan orang-orang yang berbeda agama, pasti kita sudah terbiasa dengan toleransi.
Betul ya teman-teman. Kalau ada lagi di bulan Ramadan, ya kita nggak akan paksa yang non-Muslim akan untuk ikut berpuasa sama seperti kita. Nah, kenapa saya analogikan ini? Saya coba mempraktikkan ke diri saya sendiri bagaimana berintegritas itu adalah bagian dari menjalankan ajaran agama yang saya anut. Dan menolak perintah ilegal pun bagian dari itu. Jadi bayangkan ketika kita dipaksa, saya bukan seorang muslim dipaksa untuk berpuasa, kita akan bilang maaf, ajaran agama saya tidak mengajarkan itu. Sekarang kita ganti perintahnya, perintah berpuasanya dengan perintah ilegal tadi. Tentu kita punya cara yang sama dan mudah untuk mengatakan maaf, saya tidak bisa menjalankan perintah ilegal itu karena itu bukan bagian dari ajaran agama kita. Mudah-mudahan bisa menguatkan teman-teman semua, mungkin berani untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan integritas dalam aktivitas sehari-hari, baik di kantor, di rumah, di lingkungan, dan dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Riko. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Saya yakin makin banyak kajian-kajian lain yang bisa kita bedah. Dan saya yakin dari tulisan Dr. Riko akan mematik semangat para penulis-penulis lainnya, baik dari inspeksi ataupun yang lain, untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pembangkangan PNS untuk guna mencegah patologi birokrasi bisa kita lebih sebarluaskan dan kita pahami dengan baik. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pamit Pak Riko. makasih Insya banyak. Allah. Ya, Sahabat-sahabat semua ya, pamit. sama-sama. Silaturahmi. Ya.